Bagaimana biar kita selamat? Ada 5 amalan yang harus dikerjakan oleh kita supaya kita diberi keselamatan oleh Allah di akhirat, bahkan di dunia pun dikasih selamat, hidupnya enggak ngalamin susah. Apa amalannya? Tafriju kurabihim, ngelapangin kesusahan orang, itu bakal dihilangkan kesusahannya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan hadis kepada kita. Kata Nabi, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa aja orangnya yang menghilangkan kesusahan orang lain, apa ke bentuknya, maka nanti Allah hilangkan kesusahannya dari kesusahan akhirat. Maka biar kita gak ngalamin huru hara, bantu ngilangin kepusingan orang, bantu. Jangan kita nggak bantu. Sebisa kita, kesusahan orang kasih yang gampang. Apakah ngebantu tuh banyak, ngebantu tuh banyak cara, ngilangin kesusahan tuh banyak cara. Ngasih zikir ke, aduh saya lagi puyeng banget ini. Kenapa? Utang urusannya, utang. Wah, utang Nabi pernah ajarin sama sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili. Waktu itu Abu Umamah di masjid mulu, dari asar di masjid sampai maghrib di masjid, sampai isya orang pada pulang di masjid aja. Mukanya kusut, kucel, dekil, kelihatan dari raut mukanya nampak sufi, sulit finansial. Apaan? Sulit finansial. Maka Nabi tanya, apa ente bisa mainnya di masjid ini? Ente udah menjadi primus, pria masjid musola. Kata dia, duyunun lazimatni wahumumun. Utang Nabi, cicilan, pusing saya. Kata Nabi, mau saya kasih zikir, bila kau baca minimal pagi 3 kali, sore 3 kali, maka kesusahanmu nanti Allah hilangin. Utangmu biar kata segede gunung, habis utang, habis. Mau Nabi diajarin, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ente baca pagi 3, sore 3 yang khusyuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesusahan hidup dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada terlilit hutang dan dizolimi orang-orang jahat. Kan pegel kalau diteror sama debt collector, kan pegel, bener nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya huru hara kiamat. Tuh bagaimana biar kita enggak kepanasan di akhirat yang mataharinya dekat dengan kepala kita. Bagaimana biar kita kuat berdiri di akhirat yang 3000 tahun. Bagaimana kita supaya tidak ngalamin kena banjir dengan keringat kita. Bagaimana kita enggak ciut hati kita ngadepin neraka yang udah nyala-nyala depan mata. Kata Syekh Said Bakshin, ada di antara cara yang harus dikerjakan oleh kita muslim supaya selamat di akhirat. Karena masing-masing di akhirat. Supaya kita bisa selamat, faktor apa yang bisa membuat kita di akhirat bakalan diberikan oleh Allah selamat. Minan najin, daripada orang-orang yang lolos dari huru hara alam mauqif. Karena itu pasti kita ngalamin itu. Diri 3000 tahun pasti. Mataharinya dekat pala kita pasti adanya, benar. Banjir itu orang mandi keringat, benar adanya. Bagaimana biar kita selamat? Ada 5 amalan yang harus dikerjakan oleh kita supaya kita diberi keselamatan oleh Allah di akhirat, bahkan di dunia pun dikasih selamat. Hidupnya enggak ngalamin susah. Apa amalannya? Khususnya biar selamat di akhirat. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan huru hara akhirat lalu dimasukkan dalam surga, maka sungguh orang itu sukses. Bagaimana biar kita minal faizin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat? Ada 5 amalan utama yang harus dikerjakan sama kita supaya kita lolos ngadepin kengerian alam maut. Kata Imam Sa'id bin Muhammad Bakshin, ulama besar dari Hadramaut, Yaman. Satu, qada'u hawaijil muslimin, membantu nolongin keperluan orang lain, demen nolongin orang. Kalau kita sering nolongin orang, di akhiratnya Allah bakal tolongin. Yang orang-orang kepanasan, kita kagak ngalamin panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau menyampaikan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa orang yang membantu kebutuhan orang lain, nolongin orang, maka Allah bakalan nolongin kebutuhan dia di dunia dan di akhirat. Bantu orang lain yang kita bisa. Apa aja kita bantu.
Ada orang, bang tolong mau nyebrang, tuntun kita nyebrang. Itu membantu. Itu memboro nolongin nyebrang. Orang mau nyebrang, sampai tangannya begini-begini, masih kita serobot juga. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga lagi orangnya malam hari ini. Mana dia udah begini-begini nih. Maknanya berhenti dulu, berhenti. Ya Allah, negeri bukan Islami Singapura. Di Singapura kita diri aja di pinggir jalan mau nyebrang, itu mobil pada berhenti. Dibuka kacanya, silakan nyebrang. Coba begitu. Itu padahal muslimnya dikit. Singapura. Coba aja kalau kita muslimnya banyak. Ya Allah, mau nyebrang doang. Begitu, mau nyebrang. Itu susah banget. Dari kebun kopi itu mau nyebrang, mau naik angkot maksudnya mau ke Kebayoran. Itu kagak. Ambil tangan gini, enggak juga. Begitu. Mana yang kayak begitu pakai pici juga lagi orangnya. Ya Allah. Nolongin orang tuh manfaat. Nanti di akhirat Pak Ogah tuh, asal tulus dia nolongin orang, ngatur lalu lintas, ngebantu polisi tuh. Yang dia bukan tugasnya nolongin, asal ikhlas. Orang bagi duit, ya alhamdulillah, nggak bagi nggak apa-apa, demi nolongin orang. Di akhiratnya enak. Qada'u hawaijil muslimin, nolongin orang lain. Bagus. Berarti orang yang bikin susah orang di akhiratnya bakal dibikin susah. Jangan kita. Tunaikan aja hajat orang yang kita bisa. Yang kita bisa. Nolongin orang banyak cara. Bisa dengan dana. Nggak bisa nolongin dengan dana, dengan tenaga. Nggak bisa dengan tenaga juga nggak mau dengan doa. Nggak bisa dengan doa, dengan diam. Itu mudah kagak bantu, nyelak mulu nyelak. Ya Allah tuh ngapa itu, ya Allah ngorban kambingnya kecil banget seuprit. Dia ngorban kagak, dia mah tiap tahun belinya tusukan mulu sama itu areng, tusukan sama areng, nyelak mulu. Ini namanya nggak bener. Nggak bener. Allahumma sallimna. Nggak bener tuh. Tolongin orang, nolongin orang. Besar ketika Nabi ditanya, siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Nabi jawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik bukan yang sholatnya hampir ribuan rakaat, bukan. Manusia yang baik bukan orang yang muter tasbih mulu, bukan. Manusia yang baik bukan orang yang baca Qur'annya saban hari 10 kali hatam, bukan. Tapi manusia yang paling baik, manusia yang bisa membantu orang lain. Apa aja. Ngajar, ngebantu orang biar ngerti Allah dan Rasulnya. Memberi pendidikan itu bantu. Bantu dengan duit, bantu dengan ilmu, bantu dengan doa, bantu dengan tenaga. Diem udah bantu. Itu membantu agak nyelak mulu. Nih salah nih catnya nih, kudanya warnanya kuning nih, jangan hijau, nyumbang kagak, nyalahin mulu. Sian saya mah pengurus masjid tuh sama musola, sian. Makanya jarang yang gemuk pengurus, namanya juga pengurus, kurus dia. Bener nggak? Ya Allah. Kalau dia badannya gede, penggemuk ya, bukan pengurus. Karena pengurus badannya kurus, bener aja disalahin, apalagi salah. Begitu tuh, maka disebutnya pengurus. Jadi kurus, bukan tukang ngurusin. Qada'u hawaijil muslimin, menunaikan hajat orang lain, bantu orang. Besar, bantu orang, bagus.
Kayak wiridan Nabi sholat kenceng, bantu orang biar bisa. Orang baru juga insaf. Kalau Nabi sholatnya diem aja, lah kan dia mau pergi, malu baru pulang umroh. Lah baru pulang umroh langsung kabur, kan malu ya kan. Lah kan duduk, cuman mau yang dibaca apa? Ya orang bisa, mau kagak dibimbing. Akhirnya temannya dia berani, lu diem tuh komat kamit baca apa? Jangan berisik, gue sih komat kamit doang, gue orang ngerti tuh. Coba kau dibimbing, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah syarikalah, subhanallah, jadi ngerti, biar nggak sekolah juga denger. Tuh begitu, bantu orang, bagus. Dua, watafriju kurabihim, di antara faktor yang membuat orang selamat dari kepusingan, kepanikan, kengerian hari kiamat, khususnya di alam mauqif, menghilangkan kesusahan orang. Ada orang lagi puyeng, ringani. Apa caranya? Sebisa kita. Ada orang tinggal mati oleh bininya. Apa yang penting dia bisa nyengir. Ini dibalik musibah dan nikmat. Kan ente dengar tuh dari kiai tuh begitu. Ini iya bini mati kan musibah. Iya nikmat. Lu bisa liatin tuh yang takziah kali aja dia yang cocok. Gitu. Menyengir juga dia. Nah itu bisa nyengir, udah ngehibur apa kek. Begitu. Begitu. Ngibur. Begitu. Jadi menghilangkan kesusahan orang. Caranya menghilangkan kesusahan tuh kalau kita jadi pejabat, kalau belum rapi, bangun rumah jangan pindah. Yang ini aja belum rapi pindah, puyeng, nyusahin. Itu begitu kalau kita jadi pejabat. Jadi biar ringan. Gitu. Jangan bikin susah, jangan. Dibikin gampang. Apa yang perlu diaspal. Kalau kita jadi wenang, kasih mudah. Kalau kita jadi pejabat, program yang harus ada di otaknya supaya kita selamat di akhirat. Yang bisa dibikin gampang, jangan dibikin susah. Kudu begitu tuh otaknya. Jangan dibalik. Kalau bisa dibikin susah, jangan dibikin gampang. Mau bikin SKCK, suruh dulu, bikin dulu BPJS, suruh BPJS dulu, begitu, BPJS. Mau ngapain bikin SKCK? Ya, mau ngelamar kerja, begitu. Suruh rapihin BPJS. BPJS-nya bagaimana bayarnya? Ya pakai duit. Bayarnya mau pakai apa? Pakai doa? Nggak bisa. Pakai apa bayarnya? Pakai duit. Duitnya dari mana? Dari kerja. Kerjanya dari mana? Dari ngelamar. Ngelamarnya bagaimana? Ya SKCK. Tapi bagaimana kita mau ngelamar kalau nggak ada SKCK? Bener nggak? Maka kudu punya SKCK. Cuman nggak bisa bikin SKCK kalau kita kagak ngerapihin BPJS-nya. Ngerapin BPJS-nya ini pakai duit. Duitnya hasil kerja. Kerjanya dari ngelamar. Ngelamarnya dari SK. Ya Allah. Ini kapan ngelamarnya? Hah? Susah amat. Terus dibikin gampang aja, jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Begitu, jangan. Begitu. Jangan. Itu mau jalanan, tadinya minta rapi biar enak, nggak becek di aspal. Emang apa di aspal? Biar jalan juga lancar, motor juga nggak rusak, enak.
Jadi bini hamil juga mau lahiran gampang, orang sakit juga biar buru-buru ke rumah sakit. Aspal dong, dia aspal. Udah aspal dikasih tanggul. Mana tinggi lagi tanggulnya. Udah tahu polisi, yang melek aja kadang puyeng, apalagi polisi tidur ya kan. Yang tidur puyeng apalagi melek begitu kata orang-orang. Begitu. Disebutnya polisi tidur, kasihan saya mau polisi. Begitu, tanggul padahal. Mana tinggi banget. Dia bingung. Kalau atu mendingan dihitung, ada 1001 dari ujung ke ujung. Ya Allah. Bikin susah banget. Janganlah tafriju kurabihim, ngelapangin kesusahan orang, itu bakal dihilangkan kesusahannya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan hadis kepada kita. Kata Nabi, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa aja orangnya yang menghilangkan kesusahan orang lain, apa ke bentuknya, maka nanti Allah hilangkan kesusahannya dari kesusahan akhirat. Maka biar kita gak ngalamin huru hara, bantu ngilangin kepusingan orang. Bantu. Jangan kita nggak bantu. Sebisa kita. Kesusahan orang, kasih yang gampang. Apakah? Ngebantu tuh banyak. Ngebantu tuh banyak cara. Ngilangin kesusahan tuh banyak cara. Ngasih zikir ke, aduh saya lagi puyeng banget ini. Kenapa? Utang urusannya. Utang. Wah utang. Nabi pernah ajarin sama sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili. Waktu itu Abu Umamah di masjid mulu, dari asar di masjid, sampai maghrib di masjid, sampai isya orang pada pulang di masjid aja. Mukanya kusut, kucel, dekil, kelihatan dari raut mukanya nampak sufi, sulit finansial. Apaan? Sulit finansial. Maka Nabi tanya, apa ente bisa mainnya di masjid ini? Ente udah menjadi primus, pria masjid musola. Kata dia, duyunun lazimatni wahumumun. Utang Nabi, cicilan, pusing saya. Kata Nabi, mau saya kasih zikir. Bila kau baca minimal pagi 3 kali, sore 3 kali, maka kesusahanmu nanti Allah hilangin. Utangmu biar kata segede gunung, habis utang, habis. Mau Nabi diajarin, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ente baca pagi 3, sore 3 yang khusyuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesusahan hidup dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada terlilit hutang dan
didolimi orang-orang jahat. Kan pegel kalau diteror sama debt collector, kan pegel, bener nggak? Begitu. Maka dibacalah ini doa Nabi oleh Abu Umamah Al-Bahili dengan penuh kekhusyuan. Tidak lama Allah kasih solusi. Proyeknya ada yang gul, lunas hutang, Allah kasih jalan. Begitu juga Sayyidina Mu'ad bin Jabal, kelihatan kusut. Nabi tuh lihat sahabat-sahabat yang kusut. Begitu. Kenapa kelihatan kusut? Mata Nabi, mata. Kenapa matamu? Setiap lihat dompet, orang lihat apa-apa. Setiap lihat dompet, kagak lihat apa-apa. Saya takut bermasalah doang mata. Itu si bokeh. Iya, itu dia Nabi. Puyeng. Saya ini utang numpuk kemana-mana. Dari ujung ke ujung warung ada aja nama saya itu di catatan orang berutang. Kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, kata Nabi, mau saya kasih zikir, kau amali, Allah bereskan utang-utangmu. Meski utangmu segede gunung, meski segede gunung, beres asal kau baca ini. Diajari nama Nabi, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni birahmatin min 'indik tughnini biha an rahmati man siwa. Diamalin nama Sayyidina Mu'ad bin Jabal, yakin dengan amalan Rasulullah, beres utang segede gunung, nyengir-nyengir. Langkahnya yang tadinya pendek jadi jauh, yang tadinya mainnya di rumah mulu, dikata wirid kagak, takut ketemu sama tuan utang, puyeng. Tuh Nabi itu tolongin kesusahan orang. Begitu sih, biar kita jangan susah, hidup kita jangan susah, hidup kita jangan susah. Banyak Nabi ajarin kepada para sahabatnya tentang aurat mafatihul arzak, kunci keberlimpahan rezeki, supaya nggak puyeng hidup. Ini juga ngilangin kesusahan. Doain paling nggak ada orang susah. Begitu doa, beri solusi. Jangan orang susah malah datang ke Bang, gimana ya cicilan saya ini ya. Makanya jangan utang makan, ya Allah, diajar lagi puyeng. Tambah diomel-omelin. Kasih motivasi, kasih. Minta sama Allah. Biar Allah kasih jalan keluar. Nggak mungkin ada gembok yang kagak ada kuncinya. Kalau gemboknya dari pabrik A, kuncinya di pabrik A, jangan pabrik B. Kalau kamu yakin masalah ini hakikatnya dari Allah, tangis, ya Allah, Allah beresin. Begitu. Bantu kepusingan orang, bantu. Banyak yang kita bisa. Sebisa kita dah. Sebisa kita. Jangan kayak yang di YouTube. Ada orang naik motor, jatuh boncengan sama bininya, ditawain, baru ditolongin,
Ini nggak boleh ditiru yang kayak begitu. Cuma begitu. Cuma ada orang kecelakaan, bukannya nolongin, nonton. Parah banget, jadi macet jalanan. Orang ngerumut, saking pengen nonton susah dia ngaku. Minggir, minggir, minggir. Saya keluarganya. Orang pada minggir. Monyet yang mati. Lah kan malu kita ngaku keluarganya. Orang kasih. Lah berarti keluarga monyet, bener nggak? Ya Allah, pakai ngibulin lagi. Aduh, yang kagak-kagak. Ketiga, supaya kita selamat dari huru-hara di akhirat, wattajawuzu lahum fi muamalatihim, memaafkan dalam bergaul dengan orang-orang, baik ketika kita menerima maupun memberi. Kalau kita dikasih sama orang, jangan lihat nominalnya, depanin makasih. Jangan segini doang bang, jangan. Ya Allah, itu aja diperhatiin bagus. Jadi kita yang enak, begitu. Itu mau bagi kurban tulang mulu masih bagus, tulang begitu masih bagus, dikasih. Ada yang agak dikasih, begitu. Udah kita jangan buruk. Begitu juga memberinya dengan cara yang baik. Caranya yang baik. Begitu maafin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh. Nabi satu hari ngajar di satu kampung, diikuti oleh para sahabat. Lalu ketemulah orang ngelihat Nabi, diampirin. Nabi, sebentar, saya dengar engkau mau dakwah di kampung kami. Jadi saya siapin makanan yang paling nikmat. Tolonglah dimakan. Dimakan anggur, dikasih serantang, kan mangkok gede. Itu Nabi dimakan sambil nyengir senyum, ampe habis, ampe sahabat yang biasanya dibagi ngiler, kagak dibagi juga, mau minta kagak berani sama Nabi, ampe habis. Sampai habis. Dari mana ketahuan habis? Mangkoknya dibalik, kagak ada yang jatuh. Habis. Udah pulang Nabi ditanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi, bahasa Betawinya tumben. Biasanya kalau ada makanan tuh selalu kita dibagi. Ngapa engkau enggak bagi? Teman-teman kita pada pengen nyobain. Begini, itu anggur asemnya, naudzubillah, asem. Jadi saya habisin. Kalau saya bagi, sian muka orang itu. Kan dia lihat mukanya senyum, makasih Nabi, makasih. Kau menghormati kami. Coba kalau saya bagi pada, ternyata kurang ajar sama kiai, ngasih yang asem kayak begitu. Ya Allah, emang dasar kelakuan lu asem-asem. Tuh, nyelah, jangan maafin. Tuh begitu, maafin. Tumben-tumben sampai habis. Begitu, sampai habis. Tuh Nabi memaafkan sampai kayak begitu. Luar biasa. Allahumma sholli alaihi. Nabi itu begitu, maafin aja orang. Kalau kita sering maafin orang, nanti di akhirat Allah maafin kita. Yang tadinya mau dikasih sengsara, kagak. Karena di dunianya tukang maafin, udah maafin aja dah. Begitu, maafin, nggak usah.
gitu. Nih gimana sih ya, bapak kita ini nggak usah pakai gimana-gimana, udah maafin. Kita ambil hikmahnya aja, jangan pakai gimana-gimana. Pohon jati aja yang paling kuat pohon, sama tukang kayu meroboh juga itu jati, apalagi pohon beringin bisa tumbang sama tukang kayu, bener nggak? Begitu, maafin aja, jangan dicatat Bang Adi. Ah, emang tukang kayu mah apa aja bisa dibikin mebel, bikin kursi, meja, tukang kayu mah hebat. Maafin aja, maafin, begitu. Jangan enggak menocip dicatat lagi, enggak tanggung jawab itu. Maafin perlakuan orang, begitu. Tuh bagaimana ada orang nyela-nyela keluarga Nabi, udah maafin aja. Orang kagak ngerti mau bagaimana, udah maafin aja. Enggak paham, enggak apa-apa, namanya enggak. Udah, yang penting kita doa, ambil hikmahnya. No aja, no. Orang punya ilmu, kalau Allah mau cutik bisa, lagi kita yang awam, ya Allah selamatin saya, begitu aja. Enggak usah kita ngomong sana mari capek. Udah, kita maafin aja, maafin, enggak apa-apa, begitu. Maka kalau orang nanya sama kita, Bang bagaimana ini, lagi viral banget urusan nasab, gua mah enggak ngurus ke situ, gua lagi puyeng mikirin nasib nih di akhirat nih, ngadepin ahwalil mauqif. Saya ngaji malam Senin, matahari tinggi berapa meter di pala, diri 3000 tahun. Lolos apa kagak gua di akhirat nih, surga apa neraka? Gua lagi puyeng mikirin nasib. Saya mikirin yang belum jelas nih, jangan mikirin yang udah jelas kayak begitu. Yang belum jelas nih nasib kita nih, gua mikirin ini aja, masih puyeng. Kalau lu udah pasti surga belum? Ya udah sama. Udah mikirin yang ini aja. Jangan mikirin yang kayak begitu yang udah jelas. Nasib kita ini masih belum jelas. Udah, ini yang belum jelas nih. Kita amalin ajaran-ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Paling penting. Karena itu maafin yang salah-salah. Keempat, isba'ul ja'i, kasih makan orang-orang yang lapar. Anak pondok tuh kasih makan, Jumat berkah, gede ganjarannya, gede. Ngasih makan orang santri itu gede ganjarannya dibanding kita yang iktikaf di masjid sebulan, enggak pulang-pulang, di masjid aja, wirid aja, kasih makan orang yang lapar, begitu bagus. Orang susah tolongin orang susah, nolongin orang susah, orang lapar bantu yang lapar. Tapi jangan sampai salah, gua lapar banget lagi puasa, lu mau buka, itu mau dohor ditawarin buka, ini salah, bukan begitu. Ntar maghrib kasih buat bukanya, dia puasa Senin Kamis, ente puasa, baik, kalau puasa sebelum maghrib ke rumah saya, gua kasih buat bukanya, begitu. Isba'ul ja'i, ngasih kenyang orang kelaparan, bagus, begitu. Bantu, kasih yatim, bagus, begitu. Bantu orang-orang susah. Bagaimana kalau bantu sekalian emaknya? Itu sih modus.
modus begitu. Ini yatimnya aja pakai dicatat lagi begitu. Isba'ul ja'i' menyebabkan kita selamat dari huru hara di kiamat. Orang kelaparan kasih, bantu orang lapar, bantu, gede ganjarannya, gede. Kasih orang lapar, kasih ganjaran besar. Apalagi orang tuh menuntut ilmu, besar ganjaran. Orang susah, kasih orang susah, gede ganjarannya. Nolongin orang. Mana lagi yang kelima? Iwa ubni sabil, kasih tempat rumah singgah buat orang-orang. Jangan dibikin susah. Begitu orang yang lagi mampir, kasih istirahat. Itu ya Allah, kelihatannya sih bagus tuh masjid, musola dikasih AC, dikunci. Begitu dikunci. Ini sih bukan nyenengin, nyusahin. Orang mau sholat susah. Untung orang miskin ngasih keramiknya pinggiran, dipakai mulu. Yang tengah kagak dikunci, sholat doang bentar, habis itu kunci lagi. Jangan, kasih dibuka aja kamar mandi apa. Orang mau ini, banyak orang sembarangan edisi itu, enggak apa-apa. Niatnya enggak bener, jangan buruk sangka udah. Itu orang lagi mampir, enak. Kasih kemudahan sama orang. Saya senang ngeliat tempat-tempat tuh. Silahkan bagi musafir aqua gratis. Saya banyak temukan di Malaysia masjid musola kayak begitu. Aqua gratis. Kalau mau sodako sebelah mari buat beli lagi. Begitu. Ada kalengnya, ada dua. Kalau mau bantu buat yang minum, musafir silakan. Ini tempat bantu. Mau ngambil, Anda musafir ngambil, silakan. Begitu. Ada beberapa masjid kopi gratis buat yang sholat di masjid ini. Cak. Bantu orang. Bantu. Kasih ringan. Coba di Jawa-Jawa tuh banyak tuh masjid gede-gede, kasih tempat mandi, obat ini. Itu namanya iwa ubnis sabil. Ngasih tempat singgah sementara orang musafir. Siang. Begitu, bentar. Bagus. Dan yang kayak begitu menyebabkan kita selamat. Ala kulli hal, pengen selamat di akhirat, berikan manfaat kepada orang lain apa yang kita bisa. Kalau kita jadi pejabat, jadikan jabatan yang ada di pundak kita, berikan kebijakan, kemudahan kepada orang lain. Kalaulah kita jadi penguasa, ada orang pengen usaha UMKM, minta surat pengantar, kasih gampang. Jangan dibikin ribet, susah. Begitu. Sebab kalau dia sukses dari UMKM, bisa bangun masjid, kita pejabat dapat ganjaran dari kewenangan kita. Kasih gampang sama orang. Itu mama temennya aja sama pribumi, sulit banget. Sama yang rada-rada sipit dikit aja, siap pak, gampang banget. Ini ribet yang kayak begini. Jangan begitu, kan sama-sama masyarakat. Kasihlah pertolongan. Kalau kita jadi orang kaya, bantu orang. Kalau kita jadi ulama, ilmuwan, kasih pengajaran kepada orang. Begitu. Apa aja, kasih gampang sama orang. Jangan dibikin susah. Hal yang bisa dibikin mudah jangan dipersulit. Jangan dibalik. Hal kalau bisa dipersulit jangan dibikin aduh ini bakal ribet di akhiratnya. Kasih gampang. Kalau kita jadi pejabat, tolongin orang. Ini jalannya udah mudah. Orang kampung kita kalau mau jadi pejabat gampang.
Siapa aja bisa jadi pejabat. Sekarang pilih dia, begitu. Itu mah kagak. Najong banget, najong. Najong tuh apa ya? Udah kayak begitu aja tuh. Kayak najis kali ya, lebih parah kali ya. Kayak begitu. Ya, jangan dibikin susah. Enak nanti, enak. Kebijakan, ngerti, manfaat. Ala kulli hal, memberi manfaat kepada orang lain, amaliyah yang paling tinggi. Dalam kaidah hukum, al-amalul muta'addi khairun wa afdalu indallah minal amalil qasir. Tindakan yang manfaatnya menyebar lebih tinggi dibanding yang manfaatnya terbatas pada diri sendiri. Baca Quran buat diri, bantu orang, bagus. Apa yang kita bisa bantu orang? Bantu orang. Nggak bisa gede kecil nggak apa-apa. Ada kotak amal Jumat tuh, isi, jangan pura-pura merem. Isi, itu memerem, salah ngamalin hadis. Ini yang repotnya orang. Kalau ngaji sepotong, dia baca. Wat tasbihu sadaqah. Membaca subhanallah itu juga bernilai sedekah. Ini untuk siapa ajaran Nabi ini? Nanti ada urusannya. Tuh mau diketok rumahnya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Dia langsung ke kamar. Bukannya ngambil dompet, ngambil tasbih depan dia si miskin. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau ngapain? Kata Nabi, subhanallah bernilai sedekah. Yang mana kenyang itu orang kelaparan. Bener enggak? Salah ngamalin, salah. Ada lagi watabassumuka ala wajhi ahika sodaqah. Senyummu bernilai sedekah. Salah lagi. Pas Jumat ada kotak amal, nyengir. Ditanya, ngapain bang senyum-senyum? Kata Nabi, senyum tuh bernilai sedekah. Mana penuh, isi. Jadi jangan salah ngamalin ajaran agama tuh. Jangan salah. Nyengir bagus, tapi pada tempatnya. Justru kalau ente nyengir terus menerus dicurigai, berlebihan. Bermanfaat untuk orang banyak, ini penting. Apa aja dah. Apa aja. Ada orang pengen belajar sama kita tahlilan, Bang Ustadz ajarin saya tahlilan. Buat ziarah ke kubur enya sama baba di Benda. Tahu Benda enggak? Begitu. Itu mah apaan? Ajarin tahlilan. Ora bisa, ntar lu saingan gua lagi. Begitu katanya. Ini pelit banget. Ajarin aja, ntar kita mati dia jadi ustadz, kita dapat ganjaran. Kita bisa pencak silat. Ada orang pengen belajar sama kita beksi, ajarin sama dia. Nanti kalau dia bantu orang jadi ini pengawal kiai, kita dapat ganjaran. Kita bisa masak, ada orang pengen belajar, ajarin. Kita mati, dia usaha kaya, bikin rumah makan. Begitu, rumah makan. Akhirnya bangun masjid, kita dapat ganjaran. Ilmu masaknya dari kita. Jangan susah, kita bisa nambal ban. Orang pengen belajar, ajarin, manfaat. Jangan pelit, jangan. Apa aja ajarin yang kita bisa. Yang kita bisa ajarin. Ambil sisi positif yang kita bisa. Itu meminta tahlil aja agama nggak bisa. Akhirnya pada gak ada yang bisa tahlilan. Enak orang-orang mati didoain kita. Pas kita mati kagak ada yang bisa. Gara-gara kita pelit.
Jadi kata yang hadir, udah kita doa sesuai keyakinan masing-masing. Kan repot, gara-gara kita pelit. Kalau kita bisa enak, teman kita bisa, ya dia enak. Karena hidup kita ini makhluk sosial. Berbuat baik untuk orang banyak, itu amalan yang paling tingginya amalan. Dan itu diantara amalan nyelamatin di akhirat. Moga-moga Allah beri kita semuanya selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Kita doa.